Dan waktu itu kamera saya belum yang DSLR, masih consumer pro gitu, jadi Canon. Nah, waktu saya datang di tempat mentornya itu, Mr. Melbourne namanya, aduh aku kaget setengah mati, kaget malu. Yang lain itu semuanya udah pakai foto kamera DSLR yang besar-besar, dan saya bawa pakai kamera kecil ya lebih besar daripada pocket ya. Jadi saya malu, tapi ya gimana ya, ya sudahlah. Halo, saya Hermandari, berusia 78 tahun, bulan depan saya jadi 79 tahun. Saya mempunyai cucu 4 dan mereka sudah selesai sekolah dan sudah mulai bekerja. Dari anak 2 laki sama perempuan. Saya suka traveling. Itu dimulai mungkin dari awal, dari sejak aku masih muda. Karena kebetulan ayah saya ditempatkan di negeri Belanda yang membuat kami ya mungkin tertarik untuk jalan-jalan melihat lebih banyak di dunia ini. Mulai dari awal, dari usia muda, saya sebetulnya sudah suka dengan traveling, melihat sesuatu yang baru atau ya apa sajalah yang baru. Suka juga dengan kesenian dan jalan-jalan begitu. Tapi secara intensif saya mulai jalan-jalan itu di tahun 2002. Setelah anak-anak selesai, sudah menikah, saya lebih banyak waktu ya, walaupun saya masih kerja tapi di perusahaan sendiri, sehingga waktunya lebih fleksibel gitu dengan beberapa teman partner kerja saya. Dan perusahaan saya sudah berusia 34 tahun dan masih terus berjalan, yang dipegang oleh mereka yang partner saya yang lebih muda begitu. Mungkin saya senang traveling itu karena dari kecil sebetulnya ayah ditempatkan di negeri Belanda. Jadi ada kesempatan untuk jalan-jalan di sana. Dari situlah mungkin timbul rasa ingin tahu, rasa ingin melihat lebih banyak begitu. Tapi kan traveling itu selama itu kan selalu dengan keluarga atau dengan keluarga, sehingga perginya juga ke tempat yang lebih nyaman-nyaman ya. Karena anak-anak dari kecil sampai besar juga ikut terus. Tahun 2002 saya bersama beberapa teman mulailah kita berjalan-jalan ke tempat-tempat yang lebih eksotik, tempat-tempat yang budayanya masih kental dan yang belum negara-negara yang belum settle gitulah, yang belum modern benar, sehingga banyak yang masih tradisinya masih kuat gitu. Itu udah awal dari saya senang jalan-jalan. Karena jalan-jalan saya kemudian merasa sayang kok ya nggak ada foto yang bagus begitu, walaupun saya waktu itu masih dengan analog motret, tapi motret ya biasa-biasa aja lah. Karena waktu itu juga belum ada Google yang kita bisa tanya gimana bikin foto yang bagus dan sebagainya gitu.
Nah, sejak itu saya baru di tahun 2010 baru mulai serius belajar fotografi. Begitu. Ya, dan ternyata fotografi itu sangat menyenangkan bagi saya. Sehingga saya kemudian juga belajar, diambil course untuk fotografi dan sudah menggunakan kamera digital karena waktu itu sudah ada begitu. Nah, itu awal dari saya mulai motret. Pada tahun 2002, saya bersama 3 teman perempuan berempat, kami mulai traveling ke daerah-daerah yang menarik bagi kita. Yaitu pertama kita ke tahun 2002 ke India dan ke Nepal. Dan senang sekali, dan karena ke India itu sangat menarik. India itu sangat fotogenik negaranya dan menarik dan colorful. Ya disitulah kita senang, timbul rasa senang untuk menjelajahi negara-negara yang kulturnya lebih masih asli, adatnya masih kuat begitu. Nah, ada yang lucu, kita tuh kan kalau di India itu kan terkenal ya masih sanitasinya nggak begitu bersih, masih ya agak jorok begitu, dan banyak orang yang miskin juga, sehingga kami supaya tidak sakit perut ya tetap membawa makanan dari Indonesia. 1 box kita bawa isinya ada kering-keringan lah, terus abon dan sebagainya. Tapi ternyata bahwa kita setelah nginep semalam paginya, waktu mau breakfast, waduh makanannya kok enak banget ya. Dan ternyata kita semuanya aman, nggak ada yang sakit perut dan sebagainya. Sehingga itu makanannya 1 box kita tidak buka, terakhirnya kita berikan pada sopir yang bawa jalan-jalan kita. Gitu, itu awal dari perjalanan kita. Terus dari situ, kan waktu itu pas setelah 9/11 ya. Jadi pemeriksaan itu luar biasa ketatnya. Waktu dari India ke Nepal itu, aduh luar biasa. Semuanya dibongkar, dilihat dan diperiksa. Itu pengalaman yang itu. Pengalaman yang lucu lagi di India itu, waktu kita bilang kami berempat, kopernya besar-besar. Jadi pesan taksi yang besar. Pagi itu udah telat orangnya datangnya. Ternyata taksinya tuh taksi kecil kayak ya mobil kecil gitu. Terus waduh ini gimana dong ya? Kopernya gini banyak itu. Oh nggak masalah kata mereka gitu. Udah dah keluar deh. Taksi koper taruh di atas, itunya diikat dengan talinya dan gitu, dan berangkatlah kita terburu-buru. Itu yang pengalaman yang di India ya. Dan biasalah kalau orang India rada-rada ngeyel begitu. Gitu. Tapi setelah ya itu perjalanan kita yang awal. Setelah itu kami masih jalan-jalan ke Bhutan dan ke negara-negara yang tradisinya masih kuat ya, ke Laos, ke Uzbekistan dan sebagainya. Dan memang sangat menarik ya. Dan dari situlah saya tuh kemudian merasa, aduh foto saya kok nggak begitu bagus ya. Dan sampai di rumah setelah itu mencari-cari di mana bisa belajar fotografi gitu. Jadi kemudian saya ambil kursus untuk belajar fotografi dan kemudian membeli kamera yang ya cukup baik lah gitu. Nah ada lucunya lagi, waktu belajar fotografi itu saya ambil
kursus 2 hari dari orang Inggris yang memberikan short course begitu. Dan waktu itu kamera saya belum yang DSLR, masih consumer pro gitu, jadi Canon. Nah, waktu saya datang di tempat mentornya itu, Mr. Melbourne namanya, aduh aku kaget setengah mati, kaget malu. Yang lain itu semuanya udah pakai foto kamera DSLR yang besar-besar, dan saya bawa pakai kamera kecil ya lebih besar daripada pocket ya. Jadi saya malu, tapi ya gimana ya, ya sudahlah, ya, tetap aja belajar 2 hari. Tapi ya tentu kalau 2 hari belajar itu gak mencukupi ya begitu. Itu dari awal-awal saya mulai motret ya, terus waktu di kursus yang lebih lama 2 minggu, kami itu juga harus dikasih tugas untuk membuat foto-foto dengan topik-topik yang tertentu. Ternyata nggak mudah ya, dan kalau kita tidak menyerahkan foto-foto itu dan tugasnya itu tidak dapat sertifikat. Tapi untung saya bisa menyelesaikannya itu, begitu. Itu awal dari foto motret ya, dan sampai sekarang saya masih motret. Waktu itu saya kan umurnya baru berapa ya? 2010, 2011. Berarti umur saya masih 67 apa 68. Jadi saya mulai motret serius umur 68 gitu. Kemudian ya perjalanan terus berjalan ya. Terus saya ikut juga dengan Mr. Melbourne itu ya ke negara-negara seperti Myanmar dan sebagainya. Dan dengan teman-teman yang bertiga itu kami pernah ke Wamena tahun 2010 di Papua ya, dan itu sangat menyenangkan karena kita juga trekking, dan yang menjadi pengawal kita itu salah satu adalah orang Papua yang pakai koteka, jadi telanjang pakai koteka begitu. Orangnya baik dan umumnya orangnya baik-baik di Papua itu. Begitu. Selanjutnya ya aku jalan-jalan terus ya, dan makin lama makin getol jalan-jalannya. Begitulah. Ya. Waktu awal-awal itu saya kan lebih banyak ke Asia Tengah, kemudian Southeast Asia, dan kemudian juga ke negara-negara yang lebih lebih maju dan lebih jauh ya. Saya terakhir tahun 2019 itu ke Antartika, tapi itu sebelumnya pernah ke Amerika Latin. Ya, Amerika Latin itu ada tour, kebetulan ada tour, saya ikut tour dari Malaysia, dan turnya itu ke Patagonia di Argentina sama Chile, dan kemudian tahun berikutnya kami itu ke Bolivia, yang waktu itu mengambil visanya agak susah kan, harus dikirim ke Korea kalau nggak salah, Korea apa Jepang. Dan akhirnya ya dapat, setelah sebulan kami ke Bolivia. Kalau dibandingkan dengan negara-negara Latin lainnya seperti Argentina, Chile, Bolivia itu agak yang lebih miskin daripada kedua negara itu. Nah, dari Bolivia mestinya kita akan terbang dari Punta Arenas di Chile ke Antartika. Tapi ternyata kita mesti menunggu di sana karena kami mau terbang, menunggu airport itu ada clearance dari kabut atau angin apa sebagainya untuk bisa terbang.
ya, dan pilot itu membutuhkan 4 jam clearance, weather clearance, supaya bisa drop kita, membawa kami, terus mengangkut yang menunggu di Antartika, dibawa kembali ke Punta Arenas. Nah, ternyata kita nunggu semalam, check in, check out dari hotelnya, check in, check out sampai 4 malam. Nah, terus terjadilah kehebohan setelah 4 malam kan sisanya itu tinggal berapa hari? Tinggal 5 hari, dan untuk ke Antartika tidak akan cukup. Sehingga ribut di situ, ya ada pertengkaran lah antara, karena ada 185 orang dari berbagai negara, itu ya ada protes, ada itu. Akhirnya kita dapat kesepakatan. Karena itu kan menyangkut keselamatan ya. Kalau nggak bisa terbang ya kita nggak bisa memaksa tentunya keselamatan. Jadi terus mereka offer kami, memberikan kami, oke, kalau gitu passengers atau kalian akan mendapatkan tripnya itu diganti tahun depan, nggak usah bayar. Dan tapi flightnya, international flightnya harus kami bayar sendiri, dan untuk 5 hari sisa itu kami mendapatkan tur naik kapal ke Falkland atau Malvinas. Ingat nggak dulu, zaman dulu Inggris sama Argentina perang karena kepulauan Malvinas atau Falkland itu. Begitu, jadi seru juga karena di Falkland itu banyak, penguinnya juga banyak. Tapi tentu nggak ada salju, belum ada salju begitu. Jadi kami naik kapal ke Kepulauan Falkland. Nah, kenapa kok sebetulnya kami mau terbang dari Punta Arenas ke Antartika? Karena kalau naik kapal kita harus melewati Drake Passage. Itu ada selat namanya Drake Passage dan terkenal sekali dengan gelombang yang luar biasa tingginya, bisa sampai 15 meter. Jadi kami mau terbang. Tapi perjalanan yang dijanjikan untuk tahun depannya itu tetap naik kapal, jadi harus melewati itu. Itu perjalanan yang tegang. Ya, tapi akhirnya berhasil sampai ke Antartika walaupun menunggu setahun kemudian begitu. Itu ya, sampai saat ini saya sudah ke 72 negara. Sudah menjelajah ke 72 negara, walaupun ada beberapa negara yang beberapa kali datang. Baru-baru ini saya itu menerbitkan buku kedua, buku fotografi kedua, yaitu Ruta 77. Itu tentang perjalanan saya di Latin Amerika. Begitu, itu menjelajah dari tahun 2016 sampai 2019 begitu. Tapi 16 kita ke Kuba, kami ke Kuba, terus tahun 2017 ke Argentina dan Chili, kemudian 18 ke Bolivia, dan tahun 2019 ke Antartika. Ya. Saya mulai belajar diving itu umur 65. Kalau saya menceritakan ini, semua teman-teman juga selalu heran, 65 berapa. Wah, kok itu kita masih ada kesempatan untuk diving. Ya, saya merasa rugi karena banyak ponakan-ponakan pada diving dan hasilnya bagus-bagus. Lihatnya, aduh, underwater di Indonesia itu luar biasa. Jadi saya bersama teman mulai belajar. Tapi temannya itu klaustrofobi, jadi dia nggak meneruskan, jadi saya sendiri meneruskan. Dan sampai sekarang saya juga masih diving, nanti Januari tahun depan saya akan diving lagi. Nah, itu menurut saya, kalau kalian punya kesempatan, punya dana, begitu belajarlah diving. Karena
Orang yang dari luar itu semua datang ke Indonesia untuk diving. Luar biasa memang, dan dive spotsnya itu banyak sekali di Indonesia. Itu saya diving, terus kemudian saya kan mulai dengan fotografi. Fotografi itu memang begitu saya belajar fotografi, aduh saya begitu sangat tertarik ya, dan aku jadi passionate banget sama fotografi. Kenapa orang juga sering menanyakan pada saya, kok sampai sekarang masih bisa sih jalan gitu jauh? Aku barusan pulang dari Asmat. Ya, sebetulnya everything is in your mind ya sebetulnya. Saya merasa I have to be positive. Dan memang kalau kesehatan, memang kita perlu kesehatan ya. Untuk dapat energi yang baik, untuk bisa jalan-jalan jauh gitu. Ya itu sebetulnya ya memang harus ditabung dari muda ya. Kita nggak bisa dapat instan langsung sehat begitu. Jadi memang saya dari muda ya memang suka olahraga walaupun nggak ekstrim. Suka jalan, itu naik sepeda nggak jalan kaki ya, terus saya berenang itu, dan saya juga jaga makanan gitu. Itu tapi yang paling penting menurut saya itu apa yang ada di kepala kamu, apa yang itu positif dan tetap semangat, dan jangan melihat sesuatu dari yang negatifnya lah, lihat aja positifnya dari sesuatu gitu. Kalau ada satu kejadian ya mungkin itu memang sudah seharusnya gitu, begitu gitu. Karena itu kalau sampai sekarang saya masih jalan kaki, tapi ya aku ada handicap di lutut. Jadi kalau suruh potret yang pakai jongkok itu udah berat banget. Tapi kalau jalan aja it's okay for me. Aku masih bisa jalan jauh. Begitu, dan senang. Ini pengalaman yang luar biasa menguras energi itu pergi ke Asmat. Memang katanya Asmat panas lembab, dan itu rawa. Tapi tidak terbayang di kepala saya bahwa itu kalau kita di sana tuh jalan gitu, aduh, seperti masuk sauna, karena katanya mereka di Asmat tuh mataharinya ada 3, saking panasnya dan lembabnya. Jadi baju itu setengah jam udah basah gitu. Dan itu memang memeras energi kita gitu ya. Itu pengalaman yang terakhir ya. Tapi banyak sekali yang saya dapatkan di Asmat itu. Saya mempunyai pandangan hidup, khususnya kalau untuk fotografi itu, apa yang saya sebut Pearl, P-E-A-R-L. P-nya itu dari passion. Kalau passion, saya rasa kita harus punya passion untuk mempunyai hobi, passionate, sehingga kita bisa benar-benar menyenangi hobi itu, memberi kebahagiaan pada kita. Apalagi kalau kita udah tambah tua ya, anak-anak udah keluar rumah, dan kalau kita nggak punya hobi itu saya rasa memang juga ya bisa sepi, bisa itu ya. Dan saya selalu bilang sama teman-teman harus punya hobi untuk memasuki usia lanjut ya. Jadi saya mulai dengan passion, dan I have found fotografi sebagai passion saya. Dan untuk motret kita harus punya energi. Jadi I-nya itu dari energi, dan energi itu nggak datang begitu aja. Jadi harus kita pupus dari muda ya, supaya kita tetap sehat walaupun waktu muda nggak kebayang mau motret. PI udah. Terus E-nya itu adalah ya adventure. Saya memang dari muda suka adventure, suka menjelajahi tempat-tempat yang eksotik, yang ada adventure-nya,
yang mungkin harus jalan kaki atau harus naik bukit segala macam, itu saya suka naik kapal atau naik perahu begitu. Dan adventure itu yang selalu menarik bagi saya, seperti pergi ke Asmat itu juga bukan traveling yang ringan gitu. PEAR, respect. Itu penting kalau kita pergi ke negara-negara, kita itu tetap harus merespek negara, warga di sana atau negaranya. Jadi kita merespek adat istiadatnya, walaupun itu pasti tidak sama dengan kita, tapi kita harus menghormati, dan itu respect. Respect, ya semuanya harus kita hormati lah. Kalau makanannya tidak enak, ya memang itu makanan mereka. Jadi kita juga harus menerimanya saja. Atau adat istiadatnya begitu. Jadi harus dihormati. Kemudian L-nya itu love. Everything you do with love itu akan sangat membantu kita. Akan memudahkan kita karena kita menyayanginya, mencintainya. Jadi itu adalah Pearl, itu adalah kira-kira filsafat atau untuk motret bagi saya, bahwa kita harus punya passion, punya energi, ada adventure-nya, ada respect, harus ada respect terhadap mereka yang mana kita kunjungi, dan dengan kasih sayang, dan itu Pearl. Dan saya rasa cukup baguslah itu, ya begitu. Jadi kalau kita positif, kita menyayangi, ya semuanya akan lebih mudah bagi kita. Ya, saya ketika umur 70 tahun, saya menerbitkan buku saya Mengapa Tidak. Ini kumpulan foto-foto saya dalam black and white. Ketika itu saya itu mikir, ini foto-foto mau diapain ya? Kalau aku waktu itu udah 4 tahun mungkin motret. Masa disimpan terus di dalam hard disk gitu? Ayo kita bikin buku aja. Jadi saya pameran tunggal, dan karena saya suka black and white, jadi saya membuat buku ini Mengapa Tidak. Jadi ini sebetulnya kumpulan dari macam-macam foto saya, ada arsitektur, ada detail, ada people, ada macam-macam gitu di dalamnya begitu. Nah, seperti ini landscape, nah, ini di Bromo, ini juga landscape, terus ada, ya kebanyakan juga landscape sih. Begitu, dan ini travel, saya ke Tibet, saya ke Uzbekistan, begitu. Nah, terus rencananya waktu itu, nanti kalau umur 75 saya mau menerbitkan buku lagi. Tapi karena kebanyakan jalan-jalan, jadi nggak sempet. Kemudian ada COVID. Nah, itu terus ada waktu untuk menerbitkan buku yang kedua. Jadi saya membuat buku Ruta 77. Jadi waktu umur ulang tahun 77 saya melaunch ini. Ruta itu bahasa Spanyol untuk route. Nah, ini adalah cerita perjalanan saya di Amerika Selatan. Dari Kuba ke Argentina, Chile, Bolivia, Malvinas atau Falkland, dan Antartika itu. Jadi ini karena travel, kalau black and white tentu tidak menarik ya. Jadi ini adalah buku cerita mengenai, kebanyakan lebih banyak mengenai Kuba. Ya, kemudian Antartika, Bolivia, dan itu. Jadi ada people, ada landscape, ada ya negara-negara, kota.
Itu mengenai buku saya. Dan 77 itu selain umur saya 77, ternyata setelah saya hitung jumlah hari yang saya spend atau saya tinggal di negara-negara itu total jumlahnya juga 77. Kebetulan saja, jadi seperti di Kuba saya misalnya 12 hari, di ini sekian hari. Di luar penerbangan tentunya, rute 77. Ini ya front page-nya lucu menurut saya, adalah orang tua yang gembira jalan ya. Walaupun sebetulnya mencari perempuan, tapi ternyata di koleksi foto saya nggak ada gitu loh, jadinya ya terpaksa lagi. Tapi ini kayak mungkin menggambarkan aku masih jalan-jalan terus. Begitu. Saya menyarankan untuk mereka yang udah menjelang tua untuk mempunyai hobi. Dan itu penting banget karena anak-anak sudah keluar rumah, kemudian kalau sendiri begitu, apa gitu gak punya hobi, mau ngelamun atau mau ngapain gitu. Jadi punya hobi itu penting banget. Dan hobi itu gak harus selalu fotografi, bisa apa saja, tapi punya sesuatu yang kita lakukan dan dengan bahagia dan membahagiakan diri kita gitu. Dan untuk yang muda-muda yang saya lihat sekarang juga pikir untuk tetap sehat karena itu nomor 1. Olahraga, makan yang sehat, dan berpikiran positif. Pikiran positif itu akan sangat memudahkan kita menjelajahi atau meniti kehidupan kita gitu ya. Dan nggak usah fotografi, tidak usah terlalu mahal, bisa. Oh, yang mahal juga bisa. Tapi ya asal disenangi, ditekuni, dan ya dengan pearl, ya passion, energy, adventure, respect, and love. Ya, itu kamu akan bisa diterima dimanapun saja. Kepada yang muda, ya jaga kesehatan supaya nanti di masa tua masih bisa tetap berkarya. Untuk yang menjelang tua, jangan lupa untuk mencari hobi kalau belum punya hobi, karena hobi itu penting banget. Saya benar merasakan, saya tidak akan tahu mesti ngapain selama COVID misalnya, kalau saya nggak punya hobi. Waktu COVID saya kerjanya di depan komputer, lihat foto-foto lama, ngedit foto, oh masih ada foto ini, ada foto itu. Jadi sangat menyenangkan. Ya. Nah itu yang pesan-pesan saya, ya bukan mau mengajarin tapi pengalaman yang saya alami sendiri.